Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Solawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, terdapat banyak pelajaran berharga tentang keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Dari pembebasan dari perbudakan di Mesir hingga memasuki tanah yang dijanjikan, kisah ini mengajarkan bahwa pertolongan Allah selalu datang bagi mereka yang beriman dan berpegang teguh pada kebenaran. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah penuh hikmah ini. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Di negeri Mesir yang megah, di bawah kekuasaan Fir'aun yang lalim, Bani Israel hidup dalam penderitaan. Mereka adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam, yang dahulu datang ke Mesir pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berubah dari tamu yang dihormati menjadi budak yang diperlakukan tanpa belas kasihan. Mereka dipaksa bekerja membangun istana, kuil, dan proyek-proyek besar Fir'aun, siang dan malam, tanpa upah yang layak. Keringat mereka bercampur dengan debu dan darah di bawah terik matahari yang menyengat. Fir'aun adalah penguasa yang kejam dan penuh kesombongan. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menuntut rakyatnya untuk menyembahnya. Setiap perintahnya harus ditaati tanpa pertanyaan. Ia merasa terancam oleh jumlah Bani Israel yang semakin bertambah banyak. Ketakutannya berubah menjadi kebencian, dan kebenciannya melahirkan kebijakan yang mengerikan. Ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup sebagai budak. Perintah kejam itu menciptakan ketakutan dan kesedihan di kalangan Bani Israel. Setiap keluarga hidup dalam kecemasan, takut kehilangan anak-anak mereka. Para ibu berusaha menyembunyikan bayi laki-laki mereka, tetapi mata-mata Fir'aun selalu mengawasi. Tangisan bayi yang terdengar di malam hari bisa berarti hukuman mati bagi sang anak dan hukuman berat bagi keluarganya. Di tengah kekejaman itu, Mesir tetap bersinar dengan kemegahannya. Istana-istana menjulang tinggi, hiasan emas dan perhiasan memenuhi kota, sementara rakyat kecil berjuang hanya untuk bertahan hidup. Para bangsawan Mesir hidup dalam kemewahan, berpesta dan menikmati hasil kerja paksa para budak. Namun, di balik kemegahan itu, ada suara rintihan, keluhan, dan doa-doa yang lirih dipanjatkan oleh mereka yang tertindas. Meskipun hidup dalam penderitaan, Bani Israel masih menjaga harapan mereka. Mereka mengingat kisah nenek moyang mereka, tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah menjadi pembesar di Mesir. Mereka yakin bahwa suatu hari nanti, seorang penyelamat akan datang untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Harapan itu yang membuat mereka bertahan, meskipun setiap hari adalah perjuangan. Beberapa orang Bani Israel mencoba melawan dengan cara-cara kecil, seperti memperlambat pekerjaan atau menyembunyikan anak-anak mereka dari para penjaga. Namun, hukuman bagi yang melawan sangatlah berat. Mereka yang tertangkap akan dicambuk di depan umum, atau bahkan dihukum mati sebagai peringatan bagi yang lain. Fir'aun ingin memastikan bahwa Bani Israel tidak pernah memiliki kesempatan untuk bangkit. Di tengah ketidakadilan ini, ada satu hal yang tidak bisa dihancurkan oleh Fir'aun, keyakinan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun Fir'aun memaksa mereka untuk menyembahnya, Bani Israel tetap beribadah secara sembunyi-sembunyi. Mereka percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka selamanya dalam penderitaan. Mereka hanya perlu bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Dalam gelapnya malam, para ibu berbisik kepada anak-anak mereka tentang janji Tuhan. Mereka mengisahkan bagaimana Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir, bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas Raja Namrud. Cerita-cerita ini menjadi penghiburan bagi mereka yang tertindas, mengingatkan mereka bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya. Sementara itu, Fir'aun semakin paranoid. Ia mendengar ramalan dari para penasihatnya bahwa akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Ramalan ini semakin memperburuk kekejamannya. Ia tidak ingin mengambil risiko, sehingga perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki diperketat. Namun, di luar rencananya, seorang bayi laki-laki telah lahir dan akan membawa perubahan besar bagi Mesir dan seluruh Bani Israel. Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu bernama Yukabat memandang putranya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa jika bayi ini ditemukan,
maka ia akan dibunuh tanpa ampun. Dengan hati yang berat, ia harus membuat keputusan sulit, menyelamatkan anaknya dengan cara yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dari sinilah awal dari perjalanan seorang nabi yang akan mengubah sejarah dimulai. Di tengah kekejaman Fir'aun, seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah sejarah telah lahir. Ibunya, Yukabat, tahu bahwa nyawa anaknya dalam bahaya. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mustahil, menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dalam sebuah peti kecil. Hatinya hancur saat melepaskan anaknya, tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan menjaga buah hatinya. Kakak bayi itu, Maryam, diam-diam mengikuti peti tersebut dari kejauhan, berharap melihat kemana arus akan membawanya. Peti itu mengapung melewati arus sungai hingga akhirnya terdampar di dekat istana Fir'aun. Seorang pelayan menemukan peti itu dan segera membawanya ke istri Fir'aun, Asiyah. Saat membuka peti, Asiyah langsung jatuh hati pada bayi mungil itu. Ia meyakinkan Fir'aun untuk mengadopsi bayi tersebut sebagai anak angkat mereka. Fir'aun awalnya ragu, tetapi melihat bahwa bayi itu tampak tak berdaya, ia akhirnya menyetujui permintaan istrinya. Maka, bayi itu pun diberi nama Musa, yang berarti, diambil dari air. Namun, ada satu masalah, bayi Musa menolak disusui oleh semua ibu susuan di istana. Maryam, yang diam-diam mengamati kejadian itu, segera memberanikan diri dan menawarkan seorang perempuan dari Bani Israel yang bisa menyusui bayi tersebut. Tanpa mengetahui bahwa perempuan itu adalah ibu kandung Musa sendiri, pihak istana setuju. Dengan cara yang ajaib, Yukabat akhirnya bisa kembali merawat anaknya untuk sementara waktu, sebelum ia benar-benar tumbuh besar di dalam istana musuh kaumnya. Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, kuat, dan penuh keberanian. Meskipun dibesarkan sebagai pangeran Mesir, ia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia melihat bagaimana Bani Israel diperlakukan dengan kejam, dan hatinya selalu terpanggil untuk membela mereka. Namun, sebagai bagian dari keluarga kerajaan, ia harus menahan diri dan menyembunyikan empatinya terhadap bangsanya sendiri. Suatu hari, ketika berjalan di jalanan Mesir, Musa melihat seorang penjaga Mesir sedang menyiksa seorang lelaki dari Bani Israel. Marah melihat ketidakadilan itu, Musa bertindak spontan dan memukul penjaga tersebut dengan keras. Tanpa disangka, pukulannya begitu kuat hingga menyebabkan kematian penjaga itu. Musa langsung menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Ketakutan akan hukuman Fir'aun, ia melarikan diri dari Mesir dan menuju negeri Madian, meninggalkan segala kemewahan yang pernah ia miliki. Di Madian, Musa menemukan kehidupan yang berbeda. Ia bertemu dengan dua wanita yang kesulitan memberi minum ternak mereka karena para gembala laki-laki mendominasi sumber air. Dengan sifatnya yang penuh kebaikan, Musa membantu mereka tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai tanda terima kasih, ayah kedua wanita itu, Nabi Syuaib alaihissalam, mengundang Musa ke rumahnya. Setelah mengenal Musa lebih jauh, Nabi Syuaib melihat bahwa pemuda ini memiliki karakter yang kuat dan penuh tanggung jawab. Ia menawarkan salah satu putrinya untuk dinikahi Musa, dengan syarat Musa harus bekerja untuknya selama beberapa tahun. Musa menerima tawaran tersebut dan menjalani kehidupan sederhana di Madian. Ia meninggalkan masa lalunya di Mesir dan mulai menikmati ketenangan hidup sebagai seorang suami dan penggembala. Namun, dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya tentang takdirnya. Mengapa hidupnya diwarnai begitu banyak keanehan dan perubahan besar? Apakah ia memang hanya ditakdirkan untuk hidup di pengasingan? Setelah menyelesaikan masa baktinya, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Dalam perjalanan pulang, saat melewati Gunung Sinai di tengah malam yang dingin, ia melihat cahaya terang dari kejauhan. Cahaya itu begitu aneh dan menarik perhatiannya. Musa meminta keluarganya menunggu sementara ia mendekati sumber cahaya tersebut. Ia tidak tahu bahwa langkahnya saat itu akan mengubah nasibnya selamanya. Saat ia mendekati cahaya, tiba-tiba suara yang agung terdengar dari balik api yang menyala di semak belukar. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan semesta alam. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhanmu. Lepaskanlah sandalmu, karena engkau berada di lembah yang suci, tua. Musa gemetar ketakutan, tetapi ia tetap mendengarkan dengan penuh hormat. Allah kemudian memberikan wahyu kepadanya, bahwa ia telah dipilih sebagai seorang nabi dan ditugaskan untuk kembali ke Mesir guna membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Musa merasa dirinya tidak pantas untuk tugas sebesar itu.
Ia mengaku bukan orang yang pandai berbicara dan takut menghadapi Fir'aun. Namun, Allah menegaskan bahwa ia tidak akan sendirian. Allah akan menguatkan hatinya dan mengirimkan saudaranya, Harun, untuk membantunya. Dengan keyakinan yang masih bercampur ketakutan, Musa akhirnya menerima amanah besar itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya, tetapi ia tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Kini, ia harus kembali ke Mesir, tempat di mana dirinya menjadi buronan, dan menghadapi Fir'aun, raja yang pernah membesarkannya. Dengan hati yang penuh keberanian dan keyakinan, Musa alaihissalam kembali ke Mesir setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanannya tidak hanya membawanya kembali ke tanah kelahirannya, tetapi juga menuju tantangan terbesar dalam hidupnya, menghadapi Fir'aun, raja yang pernah membesarkannya, namun kini menjadi musuh kaumnya. Ia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Allah telah mengutus saudaranya, Harun alaihissalam, untuk mendampinginya, membantu menyampaikan risalah dengan lebih fasih dan meyakinkan. Setibanya di Mesir, Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam segera menemui Bani Israel. Mereka mengumpulkan kaumnya dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah telah mendengar doa-doa mereka. Allah telah memilih Musa sebagai utusan untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Sebagian besar Bani Israel bersukacita mendengar kabar ini, tetapi ada juga yang meragukan. Mereka telah hidup dalam penindasan begitu lama sehingga sulit bagi mereka untuk percaya bahwa kebebasan benar-benar mungkin terjadi. Meskipun demikian, Musa alaihissalam tetap melangkah maju. Bersama Harun alaihissalam, ia menuju istana Fir'aun, tempat ia pernah tumbuh sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Saat berdiri di hadapan Fir'aun, perasaan yang campur aduk mengisi hatinya. Ia bukan lagi seorang pangeran Mesir, melainkan seorang utusan Allah yang membawa pesan kebenaran. Dengan penuh keyakinan, Musa alaihissalam menyampaikan perintah dari Allah, "Lepaskanlah Bani Israel dan biarkan mereka pergi bersamaku." Fir'aun tertawa mendengar permintaan itu. Baginya, Musa alaihissalam hanyalah seorang mantan buronan yang kini kembali dengan keberanian yang tidak masuk akal. Dengan nada mengejek, ia bertanya, "Siapakah Tuhan yang mengutusmu ini?" Musa alaihissalam menjawab dengan tegas, "Dialah Allah, Tuhan seluruh alam, yang menciptakan langit dan bumi, dan segala sesuatu di antara keduanya." Namun, Fir'aun yang sombong menolak untuk mengakui adanya Tuhan lain selain dirinya sendiri. Tidak hanya menolak, Fir'aun juga berusaha mempermalukan Musa alaihissalam di depan para pembesar istana. Ia menuduh Musa alaihissalam sebagai seorang penyihir yang ingin menipu rakyat dengan keajaibannya. Untuk membuktikan kekuasaan Allah, Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya ke tanah, dan dengan izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang hidup dan bergerak. Ia juga menunjukkan mukjizat lainnya, memasukkan tangannya ke dalam jubahnya lalu mengeluarkannya dalam keadaan bercahaya terang. Namun, Fir'aun tidak mau mengakui kebenaran yang ia saksikan. Sebaliknya, ia menantang Musa alaihissalam untuk membuktikan kemampuannya dalam sebuah pertandingan sihir melawan para penyihir terbaik di Mesir. Dengan angkuh, Fir'aun mengatur pertemuan besar di hadapan rakyatnya, berharap bisa membuktikan bahwa Musa alaihissalam hanyalah seorang penipu yang tidak lebih hebat dari para penyihirnya. Musa alaihissalam menerima tantangan itu, bukan untuk membuktikan dirinya, tetapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang sebenarnya. Hari yang dinanti pun tiba. Di hadapan ribuan orang, para penyihir istana melemparkan tali dan tongkat mereka, yang seketika tampak bergerak seperti ular. Namun, ketika Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, dengan izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular yang jauh lebih besar dan menelan semua sihir mereka. Para penyihir pun terkejut dan langsung menyadari bahwa ini bukan sekadar sihir, melainkan mukjizat dari Tuhan yang sebenarnya. Momen itu mengubah segalanya. Para penyihir yang sebelumnya menjadi alat kekuasaan Fir'aun langsung bersujud dan mengakui keesaan Allah. "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun," kata mereka dengan lantang. Fir'aun, yang merasa dipermalukan di depan rakyatnya, menjadi murka. Ia mengancam akan menyiksa dan membunuh para penyihir yang membangkang, tetapi mereka tetap teguh dalam keimanan mereka, menerima kematian dengan lapang dada demi kebenaran. Kekalahan di hadapan Musa alaihissalam hanya membuat Fir'aun semakin marah dan kejam. Ia tidak hanya menolak membebaskan Bani Israel, tetapi juga memperberat penderitaan mereka. Perbudakan semakin keras, hukuman semakin berat, dan kehidupan Bani Israel semakin menderita. Fir'aun ingin memastikan bahwa tidak ada yang berani menentangnya lagi.
Namun, Musa alaihissalam tidak gentar. Ia tahu bahwa Allah bersamanya dan bahwa ini hanyalah awal dari perjuangan panjang menuju kebebasan yang dijanjikan. Meskipun Fir'aun tetap dalam kesombongannya, tanda-tanda kekuasaan Allah mulai tampak di Mesir. Allah menurunkan berbagai azab sebagai peringatan bagi Fir'aun dan kaumnya. Namun, apakah Fir'aun akan sadar? Ataukah ia akan terus menentang hingga kehancuran datang kepadanya? Perjuangan Musa alaihissalam masih jauh dari selesai, dan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan akan terus berlanjut. Meskipun telah menyaksikan kekalahan para penyihirnya, Fir'aun tetap menolak untuk mengakui kekuasaan Allah. Ia semakin menindas Bani Israel, berharap bisa menghancurkan semangat mereka dan membungkam seruan Musa alaihissalam. Namun, Allah tidak membiarkan. Kezaliman itu terus berlangsung. Sebagai peringatan, Allah mulai menurunkan azab kepada Mesir, menunjukkan kepada mereka siapa yang sebenarnya berkuasa atas alam semesta. Azab pertama datang dalam bentuk kekeringan panjang. Sungai Nil, yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi Mesir, mulai surut. Ladang-ladang mengering, hasil panen berkurang drastis, dan kelaparan melanda rakyat. Namun, alih-alih sadar, Fir'aun dan para pembesarnya justru menuduh ini hanyalah kebetulan. Mereka tetap keras kepala dan menolak membebaskan Bani Israel. Setelah itu, Allah menurunkan azab kedua, serangan belalang. Ribuan belalang menyerbu ladang-ladang, memakan sisa-sisa tanaman yang masih bertahan. Gandum, buah-buahan, dan segala hasil bumi habis dalam waktu singkat. Para petani dan rakyat kecil mengeluh, tetapi Fir'aun tetap angkuh. Ia hanya meminta Musa alaihissalam berdoa agar bencana ini dihentikan, dengan janji akan membebaskan Bani Israel. Namun, setiap kali azab diangkat, Fir'aun kembali mengingkari janjinya. Allah lalu menurunkan azab ketiga, wabah kutu. Kutu menyerang manusia dan hewan, menyebabkan gatal-gatal yang luar biasa. Orang-orang Mesir tidak bisa tidur nyenyak, dan ternak mereka banyak yang mati. Namun, Fir'aun tetap tidak mau tunduk. Ia terus bersikeras bahwa ini hanyalah musibah biasa dan tidak ada hubungannya dengan seruan Musa alaihissalam. Kemudian datang azab keempat, serangan katak. Seluruh Mesir dipenuhi katak dalam jumlah yang sangat besar. Katak-katak masuk ke dalam rumah, tempat tidur, sumur, bahkan makanan mereka. Kehidupan di Mesir menjadi tidak nyaman, tetapi Fir'aun masih menolak untuk mengakui kekuasaan Allah. Ia kembali meminta Musa alaihissalam berdoa agar azab ini dihentikan, tetapi lagi-lagi ia mengingkari janjinya setelah keadaan membaik. Azab kelima jauh lebih mengerikan, air sungai Nil berubah menjadi darah. Rakyat Mesir yang bergantung pada sungai itu panik. Setiap air yang mereka ambil berwarna merah pekat, berbau busuk, dan tidak bisa diminum. Ikan-ikan mati, dan kehidupan di sungai lumpuh. Hanya Bani Israel yang airnya tetap jernih, tetapi Fir'aun tetap menolak untuk mengakui kebenaran. Ia justru semakin marah dan mencari cara untuk semakin menekan Musa alaihissalam dan kaumnya. Dengan setiap azab yang datang, ketakutan mulai merayapi hati rakyat Mesir. Banyak dari mereka mulai meragukan Fir'aun. Mereka bertanya-tanya apakah Musa alaihissalam benar-benar utusan Tuhan. Namun, Fir'aun terus meyakinkan mereka bahwa ia masih berkuasa dan bahwa Musa alaihissalam hanyalah seorang pembohong. Ia menanamkan ketakutan di hati rakyatnya, memaksa mereka untuk tetap setia kepadanya. Bani Israel menyaksikan semua kejadian ini dengan penuh harap. Mereka mulai percaya bahwa kebebasan mereka sudah dekat. Namun, mereka juga masih takut karena Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam. Mereka tidak tahu kapan tepatnya mereka bisa benar-benar terbebas dari belenggu perbudakan. Musa alaihissalam terus menenangkan mereka, meyakinkan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Setelah berbagai peringatan dan azab yang tak mampu menggoyahkan Fir'aun, Allah akhirnya menurunkan keputusannya. Musa alaihissalam diperintahkan untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, meninggalkan tanah perbudakan mereka untuk menuju negeri yang dijanjikan. Perjalanan besar itu harus segera dilakukan secara diam-diam, sebelum Fir'aun menyadari dan menghentikan mereka. Malam itu, dengan penuh kehati-hatian, Bani Israel mulai bersiap untuk pergi. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan cepat dan mengikuti Musa alaihissalam keluar dari kota menuju arah Laut Merah. Namun, Fir'aun tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Begitu ia menyadari bahwa mereka telah melarikan diri, ia mengerahkan pasukan berkuda dan tentaranya untuk mengejar mereka. Kini, pertarungan terakhir antara kezaliman dan kebenaran akan segera terjadi. Malam itu,
Di bawah langit Mesir yang gelap, Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari tanah perbudakan. Ribuan orang bergerak dalam diam, hanya diterangi cahaya rembulan dan dipandu oleh keyakinan bahwa inilah saatnya mereka meraih kebebasan. Langkah mereka tergesa-gesa, namun hati mereka masih dipenuhi ketakutan. Apakah mereka benar-benar bisa meninggalkan Mesir tanpa perlawanan dari Fir'aun? Sementara itu, di istana, Fir'aun segera mendapat kabar bahwa Musa alaihissalam dan kaumnya telah pergi. Amarahnya membara, bagaimana mungkin budak-budaknya berani melarikan diri darinya? Tanpa berpikir panjang, ia segera mengerahkan pasukan terbaiknya, lengkap dengan kereta perang dan kuda-kuda yang paling cepat. Ia tidak akan membiarkan Bani Israel pergi begitu saja. Ia ingin menangkap mereka dan menunjukkan bahwa dirinya masih berkuasa atas Mesir. Di sisi lain, Musa alaihissalam dan Bani Israel terus bergerak menuju arah yang telah ditunjukkan oleh Allah. Mereka berjalan tanpa tahu pasti kemana tujuan akhir mereka, tetapi Musa alaihissalam yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Saat fajar mulai menyingsing, mereka akhirnya sampai di tepi Laut Merah. Saat itulah ketakutan mulai menyelimuti hati mereka. Bani Israel menoleh ke belakang dan melihat debu tebal membubung di kejauhan, tanda bahwa pasukan Fir'aun semakin mendekat. Panik pun menyebar di antara mereka. "Musa, kita terjebak. Fir'aun akan segera menangkap kita," teriak mereka dengan ketakutan. Di depan mereka ada laut yang luas, dan di belakang mereka ada tentara yang siap membinasakan mereka. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun, Musa alaihissalam tetap tenang. Dengan penuh keyakinan, ia menenangkan kaumnya, "Jangan takut. Sesungguhnya Tuhan bersamaku, dan Dia pasti akan memberi petunjuk." Meskipun situasinya tampak mustahil, Musa alaihissalam percaya bahwa pertolongan Allah akan segera tiba. Ia hanya perlu menunggu perintahnya. Sementara itu, pasukan Fir'aun semakin mendekat. Dentuman kaki kuda dan suara teriakan tentara membuat Bani Israel semakin panik. Mereka merasa seolah-olah ajal mereka sudah di depan mata. Beberapa dari mereka mulai menyalahkan Musa alaihissalam, mengatakan bahwa mereka lebih baik tetap di Mesir daripada mati di sini. Namun, Musa alaihissalam tetap teguh. Ia menunggu wahyu dari Allah dengan penuh keyakinan. Dan saat itulah, Allah memberikan perintahnya. "Pukullah laut dengan tongkatmu," katanya. Tanpa ragu, Musa alaihissalam mengangkat tongkatnya dan memukulkan ke permukaan air laut. Seketika, terjadilah mukjizat yang luar biasa, air laut terbelah, membuka jalan di antara dua dinding air yang menjulang tinggi. Angin bertiup kencang, mengeringkan dasar laut dan menciptakan jalur yang aman bagi Bani Israel untuk melintasinya. Bani Israel terdiam dalam keheranan. Mereka tidak pernah melihat keajaiban seperti ini sebelumnya. Namun, tidak ada waktu untuk ragu. Dengan hati-hati, mereka mulai berjalan menyeberangi jalur yang terbuka di tengah laut itu. Setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju kebebasan yang telah lama mereka impikan. Di kejauhan, Fir'aun dan pasukannya tiba di tepi laut dan melihat pemandangan yang tidak bisa mereka percayai. Tetapi, dalam kesombongannya, Fir'aun tidak merasa gentar. Ia justru memerintahkan tentaranya untuk mengejar Musa alaihissalam dan kaumnya melalui jalur yang sama. Ia yakin bahwa ini hanyalah kebetulan belaka, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, Fir'aun tidak tahu bahwa akhir dari kekuasaannya sudah dekat. Saat ia dan pasukannya berada di tengah-tengah jalur yang terbuka itu, Allah memberikan perintah terakhirnya kepada Musa alaihissalam. Inilah saatnya kezaliman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun menemui kehancurannya. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi kisah yang diingat oleh generasi demi generasi. Fir'aun dan pasukannya melaju dengan penuh keyakinan, menyusuri jalur yang terbuka di tengah Laut Merah. Di benaknya, ia masih percaya bahwa dirinya adalah penguasa yang tak terkalahkan, dan ia yakin akan menangkap kembali Bani Israel. Dentuman roda kereta perang, derap kuda, dan suara teriakan pasukan menggema di antara dinding air yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki perangkap yang telah Allah tetapkan. Di sisi lain, Bani Israel yang telah mencapai daratan seberang hanya bisa menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka masih dipenuhi ketakutan, khawatir bahwa Fir'aun akan segera menyusul mereka. Namun, Musa alaihissalam tetap tenang, karena ia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan kezaliman berkuasa lebih lama lagi. Ia menunggu wahyu terakhir yang akan mengakhiri perjalanan panjang ini.
Saat Firaun dan seluruh pasukannya berada di tengah-tengah laut, tiba-tiba segalanya berubah. Tanah yang sebelumnya kering mulai basah kembali. Roda kereta perang mulai macet, kuda-kuda ketakutan dan mulai kehilangan kendali. Para tentara mulai panik, mereka menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, Firaun tetap bersikeras untuk maju, tidak menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba, Allah memberikan perintah kepada Musa alaihissalam, pukullah lautan sekali lagi dengan tongkatmu. Tanpa ragu, Musa alaihissalam mengayunkan tongkatnya ke arah laut. Dalam sekejap, air yang selama ini terbelah mulai kembali menyatu. Dinding-dinding air yang menjulang tinggi mulai runtuh dengan kecepatan yang luar biasa. Gelombang besar menghantam Firaun dan pasukannya, menenggelamkan mereka dalam sekejap. Firaun yang selama ini begitu sombong, akhirnya menyadari bahwa ia telah kalah. Saat air mulai menenggelamkan tubuhnya, ia berusaha untuk menyelamatkan diri. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia berteriak, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun, penyesalannya datang terlambat. Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa iman di saat kematian tidak akan diterima. Pasukan Firaun yang selama ini begitu setia kepadanya juga tidak dapat menyelamatkan diri. Mereka semua tenggelam tanpa jejak, menjadi bukti nyata bagaimana kezaliman tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Laut Merah yang sebelumnya terbelah kini kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada lagi tanda-tanda pasukan Firaun yang pernah ada, kecuali tubuh Firaun sendiri yang Allah biarkan mengapung sebagai tanda bagi generasi berikutnya. Di tepi pantai, Bani Israel menyaksikan semua kejadian itu dengan perasaan bercampur aduk. Rasa takut yang selama ini menghantui mereka berubah menjadi kelegaan. Mereka tidak lagi perlu khawatir akan kejaran Firaun. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka benar-benar merasakan kebebasan. Musa alaihissalam berdiri di hadapan kaumnya dan mengingatkan mereka bahwa semua ini adalah bukti kekuasaan Allah, dan mereka harus tetap berpegang teguh pada keimanan mereka. Allah telah menunjukkan bahwa Dia selalu membela orang-orang yang terzalimi dan menghancurkan mereka yang sombong serta menolak kebenaran. Kisah Firaun bukan hanya tentang seorang raja yang zalim, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa tersesat dalam kesombongan hingga akhirnya binasa tanpa ampun. Pelajaran ini akan terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai tanda kebesaran Allah. Kini, perjalanan Bani Israel belum selesai. Mereka telah terbebas dari Mesir, tetapi masih harus menghadapi tantangan baru dalam mencari negeri yang dijanjikan. Perjalanan panjang di padang pasir menanti mereka, dan berbagai ujian keimanan akan segera datang. Namun, Musa alaihissalam tetap yakin bahwa selama mereka berpegang teguh pada petunjuk Allah, mereka akan sampai di tempat yang telah dijanjikan. Dengan hati yang penuh syukur dan langkah yang mantap, Musa alaihissalam memimpin Bani Israel meninggalkan tepi Laut Merah, melanjutkan perjalanan mereka menuju masa depan yang baru. Mereka tidak tahu apa yang menanti di hadapan mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah melihat sendiri bagaimana Allah menolong mereka dan membinasakan musuh mereka. Kini, mereka harus belajar untuk tetap setia kepadanya, dalam keadaan apapun. Setelah melewati mukjizat besar di Laut Merah, Musa alaihissalam dan Bani Israel kini melanjutkan perjalanan mereka menuju negeri yang dijanjikan. Mereka berjalan melintasi padang pasir yang luas dan tandus, dengan panas matahari yang membakar serta angin yang kering. Awalnya, mereka merasa penuh harapan dan bersyukur atas kebebasan yang baru saja mereka raih. Namun, semakin jauh mereka berjalan, tantangan baru mulai muncul. Perjalanan di padang pasir tidaklah mudah. Persediaan makanan dan air mulai menipis, dan rasa lelah mulai menggerogoti semangat mereka. Rasa syukur yang sebelumnya memenuhi hati mereka perlahan berubah menjadi keluhan. Mengapa kita harus berjalan sejauh ini? Tanya sebagian dari mereka. Lebih baik kita tetap di Mesir, meskipun sebagai budak, setidaknya kita memiliki makanan yang cukup. Musa alaihissalam mendengar keluhan-keluhan itu, tetapi ia tetap sabar dan meyakinkan mereka bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka kelaparan. Melihat kesulitan yang dihadapi kaumnya, Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongan. Dengan kasih sayangnya, Allah menurunkan rezeki berupa mana dan salwa, makanan yang datang dari langit. Setiap pagi, mereka menemukan mana, semacam roti putih yang lembut, terhampar di tanah, dan setiap petang, burung salwa berjatuhan untuk mereka konsumsi. Makanan ini menjadi bukti nyata bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhan mereka. Namun,
Meskipun telah diberikan makanan secara ajaib, sebagian dari mereka masih merasa tidak puas. Mereka mulai merindukan makanan yang biasa mereka konsumsi di Mesir, bawang, mentimun, kacang-kacangan, dan daging yang lebih beragam. Kami bosan hanya makan ini terus-menerus, keluh mereka. Musa alaihi salam kecewa dengan sikap mereka, karena mereka masih belum sepenuhnya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Selain kelaparan, kehausan juga menjadi ujian berat bagi mereka. Suatu hari, mereka tiba di suatu tempat yang sangat kering dan tidak menemukan sumber air. Mereka mulai gelisah dan kembali menyalahkan Musa alaihi salam. "Apakah engkau membawa kami ke sini hanya untuk mati kehausan?" tanya mereka dengan nada marah. Sekali lagi, Musa alaihi salam berdoa kepada Allah. Allah kemudian memerintahkannya untuk memukul sebuah batu besar dengan tongkatnya. Dari batu itu, memancar 12 mata air, cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap suku dalam Bani Israel. Namun, meskipun telah berulang kali menyaksikan mukjizat Allah, hati sebagian dari mereka masih goyah. Mereka mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang membuat mereka ragu. Rasa takut dan ketidakpastian mulai menyelimuti mereka, terutama ketika mereka mendengar tentang suku-suku besar yang tinggal di negeri yang dijanjikan. Mereka mulai meragukan apakah mereka benar-benar mampu merebut negeri itu, meskipun Allah telah menjanjikannya kepada mereka. Dalam perjalanan ini, Allah memberikan berbagai hukum dan aturan kepada Bani Israel agar mereka menjadi umat yang teratur dan taat. Salah satu momen paling penting adalah saat Musa alaihi salam menerima wahyu di Gunung Sinai. Di sana, Allah menurunkan Taurat, kitab yang berisi petunjuk bagi kehidupan mereka. Musa alaihi salam membawa hukum-hukum ini kepada kaumnya, berharap mereka akan menaati perintah Allah dan hidup dalam kebaikan. Namun, saat Musa alaihi salam naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu, sebagian Bani Israel justru melakukan kesalahan besar. Mereka dipengaruhi oleh seorang pria bernama Samiri, yang membuat patung anak sapi dari emas dan menyuruh mereka menyembahnya. Ini adalah bentuk penyimpangan besar dari ajaran Tauhid yang telah diajarkan Musa alaihi salam. Ketika Musa alaihi salam kembali, ia sangat marah melihat kaumnya kembali kepada penyembahan berhala setelah semua mukjizat yang mereka saksikan. Musa alaihi salam menegur mereka dengan keras, mengingatkan bahwa mereka telah melakukan dosa besar. Sebagian dari mereka sadar dan bertobat, tetapi sebagian lainnya masih keras kepala. Akibat perbuatan mereka, Allah menurunkan hukuman berat sebagai bentuk pembelajaran. Ini menjadi peringatan bagi mereka bahwa kebebasan bukan hanya soal keluar dari Mesir, tetapi juga tentang membebaskan hati mereka dari kezaliman dan kemaksiatan. Perjalanan ini semakin menunjukkan bahwa ujian terbesar bagi Bani Israel bukanlah Fir'aun, tetapi diri mereka sendiri. Mereka harus belajar untuk mempercayai Allah sepenuhnya, menaati perintahnya, dan bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Musa alaihi salam terus membimbing mereka dengan kesabaran, meskipun ia tahu bahwa perjalanan menuju negeri yang dijanjikan masih panjang dan penuh dengan cobaan. Setelah berbagai ujian yang mereka lalui di padang pasir, Bani Israel akhirnya semakin mendekati tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang menempuh jarak, tetapi juga tentang mengubah hati dan keyakinan mereka. Meski telah melihat berbagai mukjizat, sebagian dari mereka masih sering merasa ragu dan mudah terpengaruh oleh ketakutan. Inilah yang membuat perjalanan mereka semakin berat dan penuh tantangan. Saat mereka hampir mencapai perbatasan tanah yang dijanjikan, Musa alaihi salam mengutus 12 mata-mata untuk menyelidiki kondisi negeri itu. Mereka pergi untuk melihat siapa yang mendiaminya, bagaimana kekuatan mereka, dan apakah negeri itu benar-benar seperti yang telah dijanjikan. Setelah beberapa waktu, para mata-mata kembali membawa laporan. Mereka mengakui bahwa negeri itu subur dan penuh dengan kekayaan alam, tetapi mereka juga ketakutan karena penduduknya adalah orang-orang yang kuat dan perkasa. Sebagian besar mata-mata menyebarkan rasa takut kepada Bani Israel. Kita tidak akan mampu melawan mereka, kata mereka. Mereka jauh lebih kuat dari kita. Jika kita mencoba merebut negeri itu, kita akan binasa. Ketakutan ini segera menyebar di antara kaum Bani Israel, membuat mereka mulai ragu terhadap janji Allah. Mereka bahkan mulai berpikir untuk kembali ke Mesir, meskipun mereka tahu bahwa itu berarti kembali menjadi budak. Namun, di antara 12 mata-mata itu, ada 2 orang yang tetap beriman dan yakin kepada Allah, yaitu Yusya bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka berkata, "Jika Allah bersama kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan.
Kita harus percaya bahwa Dia akan menolong kita seperti yang telah Dia lakukan sebelumnya. Mereka mengingatkan bahwa Allah telah membebaskan mereka dari Fir'aun, membelah lautan untuk mereka, dan memberikan makanan serta air di padang pasir. Tetapi, sayangnya, sebagian besar Bani Israel tetap terpengaruh oleh ketakutan mereka. Melihat ketidakpercayaan yang masih ada di hati Bani Israel, Allah pun menurunkan keputusannya. Karena mereka menolak untuk masuk ke tanah yang dijanjikan dan lebih memilih untuk takut, Allah menghukum mereka dengan mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Dalam kurun waktu itu, generasi yang keras kepala dan masih memiliki mentalitas budak, perlahan-lahan akan digantikan oleh generasi baru yang lebih beriman dan siap untuk menerima janji Allah. Keputusan ini mengejutkan Bani Israel. Mereka sadar bahwa kesalahan mereka telah membawa konsekuensi besar. Namun, keputusan Allah tidak bisa diubah. Mereka harus menerima hukuman ini dan terus berjalan tanpa arah yang pasti di padang pasir. Perjalanan yang seharusnya bisa segera berakhir menjadi pengembaraan panjang yang melelahkan. Dalam masa pengembaraan ini, banyak dari generasi tua yang menolak untuk beriman akhirnya meninggal dunia. Perlahan, generasi baru mulai tumbuh dengan keyakinan yang lebih kuat kepada Allah. Mereka tidak memiliki ingatan tentang kehidupan di Mesir sebagai budak, sehingga mereka lebih siap untuk menjadi umat yang merdeka dan bertanggung jawab atas negeri yang dijanjikan. Selama 40 tahun itu, Musa alaihissalam terus membimbing mereka dengan sabar. Ia mengajarkan mereka hukum-hukum Allah yang tertulis dalam Taurat, mendisiplinkan mereka, dan membangun kembali keyakinan mereka. Meskipun banyak yang masih mengeluh, Musa alaihissalam tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa tugasnya adalah menyiapkan mereka agar menjadi bangsa yang layak menerima janji Allah. Namun, perjalanan panjang ini juga membawa ujian bagi Musa alaihissalam sendiri. Ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemberontakan kaumnya hingga ujian pribadi yang membuatnya semakin dekat dengan Allah. Ia sadar bahwa mungkin ia tidak akan bisa masuk ke tanah yang dijanjikan, tetapi ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Pengembaraan ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga bentuk pendidikan dari Allah. Bani Israel harus belajar bahwa kebebasan sejati bukan hanya terbebas dari perbudakan fisik, tetapi juga dari perbudakan hati dan pikiran. Mereka harus belajar untuk mempercayai Allah sepenuhnya, bukan hanya ketika mereka melihat mukjizat, tetapi juga dalam setiap langkah hidup mereka. Dan hanya dengan keyakinan penuh kepada Allah, mereka akan benar-benar siap untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Setelah 40 tahun mengembara di padang pasir, generasi baru Bani Israel akhirnya tumbuh menjadi umat yang lebih kuat dan beriman. Mereka telah menjalani berbagai ujian, menyaksikan kebesaran Allah, dan mempersiapkan diri untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Namun, sebelum mereka melangkah ke fase baru dalam perjalanan mereka, sebuah peristiwa besar terjadi, perpisahan dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, yang telah memimpin mereka sejak awal perjalanan dari Mesir, kini telah berusia sangat lanjut. Selama bertahun-tahun, ia membimbing kaumnya dengan penuh kesabaran, menghadapi berbagai ujian dan rintangan. Namun, ia tahu bahwa tugasnya hampir selesai. Allah telah memberitahunya bahwa ia tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikan bersama Bani Israel. Ini bukan karena kesalahannya dalam membimbing mereka, tetapi sebagai bagian dari ketetapan Allah. Meskipun demikian, Musa alaihissalam tetap tegar. Ia menerima takdirnya dengan ikhlas dan hanya berharap yang terbaik untuk umat yang telah ia pimpin sekian lama. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, ia memastikan bahwa Bani Israel memiliki pemimpin baru yang dapat melanjutkan perjuangan mereka. Atas perintah Allah, Musa alaihissalam menunjuk Yusya bin Nun, salah satu dari dua mata-mata yang tetap beriman, sebagai pemimpin pengganti. Sebelum pergi, Musa alaihissalam memberikan nasihat terakhirnya kepada Bani Israel. Ia mengingatkan mereka untuk tetap taat kepada Allah, tidak kembali kepada kesesatan, dan selalu berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Ia memperingatkan mereka bahwa ujian dan tantangan masih akan datang, tetapi jika mereka tetap beriman, Allah akan selalu menolong mereka. Kata-kata Musa alaihi salam diingat oleh kaumnya dengan penuh haru. Kemudian, atas perintah Allah, Musa alaihi salam naik ke puncak Gunung Nebo, dari mana ia bisa melihat tanah yang dijanjikan dari kejauhan. Ia memandang negeri yang selama ini menjadi tujuan perjalanannya bersama Bani Israel. Meskipun ia tidak akan menjejakkan kaki di sana, hatinya tenang karena ia tahu bahwa Allah telah memenuhi janjinya kepada umat yang telah ia pimpin.
Di tempat itu, Musa alaihi salam menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat dalam keadaan rida terhadap takdir Allah, setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian. Kematian Musa alaihi salam menjadi momen yang sangat emosional bagi Bani Israel. Mereka berduka atas kehilangan pemimpin besar mereka, seseorang yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan dan membimbing mereka menuju kebebasan. Namun, meskipun Musa alaihi salam telah tiada, ajarannya tetap hidup dalam hati mereka. Mereka sadar bahwa sekarang mereka harus melanjutkan perjalanan ini tanpa kehadiran langsung Nabi mereka. Tanggung jawab kini ada di tangan Yusya bin Nun, yang dengan penuh keyakinan siap memimpin mereka memasuki tanah yang dijanjikan. Kematian Musa alaihi salam juga menjadi pengingat bagi seluruh Bani Israel bahwa setiap manusia, bahkan seorang nabi sekalipun, memiliki batas waktunya di dunia. Yang terpenting bukanlah seberapa lama seseorang hidup, tetapi bagaimana ia menjalani hidupnya. Musa alaihi salam telah menjalankan misinya dengan penuh dedikasi, dan kini giliran Bani Israel untuk meneruskan perjuangan. Dengan semangat baru, Bani Israel bersiap untuk memasuki negeri yang telah lama mereka nantikan. Mereka kini bukan lagi kaum yang penakut seperti leluhur mereka, melainkan umat yang lebih kuat dan percaya kepada Allah. Mereka telah belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal menaklukkan sebuah negeri, tetapi juga menaklukkan ketakutan dan keraguan dalam diri mereka sendiri. Perjalanan panjang bersama Musa alaihi salam telah berakhir, tetapi kisah perjuangan mereka masih berlanjut. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, mereka melangkah maju, meninggalkan padang pasir yang telah menjadi tempat ujian mereka selama 40 tahun, menuju tanah yang dijanjikan, tanah yang akan menjadi tempat baru bagi mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik di bawah naungan hukum Allah. Setelah 40 tahun mengembara di padang pasir dan melewati berbagai ujian, generasi baru Bani Israel akhirnya berdiri di ambang tanah yang dijanjikan. Mereka kini dipimpin oleh Yusya bin Nun, seorang pemimpin yang kuat dan penuh keimanan, sebagaimana Musa alaihi salam telah menyiapkannya. Mereka tidak lagi menjadi kaum yang lemah dan penuh keraguan seperti generasi sebelumnya, tetapi telah menjadi umat yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan baru. Di hadapan mereka terbentang negeri yang subur dan indah, tetapi masih dihuni oleh bangsa-bangsa kuat yang telah lama menetap di sana. Yusya bin Nun memahami bahwa mereka harus berjuang untuk merebut negeri ini, namun ia juga yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan sebagaimana yang telah dijanjikan. Dengan keberanian yang telah ditempa selama 4 dekade, ia memimpin Bani Israel memasuki wilayah tersebut. Salah satu tantangan pertama yang mereka hadapi adalah kota Yericho, sebuah kota yang memiliki benteng kokoh dan penduduk yang kuat. Yusya bin Nun mengatur strategi dengan hati-hati dan memerintahkan kaumnya untuk tetap berpegang pada keimanan mereka. Mereka berpuasa, berdoa, dan meminta pertolongan Allah sebelum akhirnya melaksanakan pengepungan terhadap kota tersebut. Atas izin Allah, Yericho akhirnya jatuh ke tangan mereka dengan cara yang menakjubkan. Benteng yang selama ini dianggap tak tertembus runtuh, dan Bani Israel berhasil memasuki kota tersebut tanpa perlawanan yang berarti. Ini menjadi bukti nyata bahwa kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal kepatuhan kepada Allah dan keyakinan kepadanya. Setelah Yericho, Bani Israel terus melanjutkan perjalanan mereka, menghadapi berbagai tantangan dan peperangan dengan penduduk setempat. Meskipun ada perlawanan dari bangsa-bangsa yang menetap di tanah tersebut, mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah selama mereka tetap teguh dalam keimanan. Namun, di beberapa kesempatan, mereka juga mengalami kekalahan ketika ada di antara mereka yang lalai dalam menaati perintah Allah. Seiring berjalannya waktu, Bani Israel berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka mulai menetap dan membangun kehidupan baru di tanah yang telah lama mereka nantikan. Namun, Yusya bin Nun selalu mengingatkan mereka bahwa tanah ini bukanlah hadiah semata, melainkan tanggung jawab. Mereka harus tetap berpegang pada ajaran Allah dan tidak tergoda untuk mengikuti kebiasaan kaum yang telah mereka taklukkan. Setelah bertahun-tahun memimpin, Yusya bin Nun akhirnya mencapai usia tua. Sebelum wafat, ia mengumpulkan seluruh Bani Israel dan mengingatkan mereka akan sumpah setia mereka kepada Allah. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan mereka bukan semata karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena pertolongan Allah. Jika mereka berpaling darinya, maka mereka akan kehilangan negeri ini sebagaimana mereka dulu kehilangan kebebasan di Mesir. Setelah kepergian Yusya bin Nun, Bani Israel hidup dalam masa kejayaan untuk beberapa waktu.
Mereka menikmati kehidupan yang lebih stabil, dengan tanah yang subur dan hukum Allah yang menjadi pedoman. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi berikutnya mulai melupakan janji-janji mereka. Mereka tergoda oleh kehidupan dunia dan mulai meninggalkan ajaran yang telah diwariskan oleh Musa alaihi salam dan Yusya bin Nun. Perlahan-lahan, ketidaktaatan mereka membawa konsekuensi yang berat. Mereka mulai mengalami kekacauan, perpecahan, dan kehilangan kekuatan mereka. Allah mengingatkan mereka melalui nabi-nabi yang diutus setelah Musa alaihi salam, tetapi hanya sebagian yang mendengar dan kembali kepada jalan yang benar. Inilah pelajaran terbesar dari perjalanan panjang mereka, bahwa keberkahan dan kemuliaan hanya akan bertahan jika mereka tetap taat kepada Allah. Dengan demikian, kisah perjalanan Bani Israel dari perbudakan hingga mencapai tanah yang dijanjikan bukan hanya tentang sebuah perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Ini adalah kisah tentang ujian, kesabaran, keimanan, dan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Bagi mereka yang berpegang teguh pada kebenaran, Allah selalu membuka jalan. Namun bagi mereka yang lalai dan berpaling, kehancuran adalah akibat yang tidak bisa dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini mungkin terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas segala khilaf, baik dalam penyampaian maupun pemahaman. Segala kebenaran datang dari Allah, dan segala kekurangan berasal dari diri saya sendiri. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.